Selamat datang di SMP Negeri 2 Brastagi. Perkenalkan, saya Sri Ninta Evasari Tarigan, guru IPA di SMP Negeri 2 Brastagi. Sekolah kami juga merupakan sekolah yang mendapatkan bantuan Chromebook dari pemerintah untuk digunakan dalam pembelajaran. Hanya saja pemanfaatannya belum maksimal. Digunakan hanya saat melakukan asesmen nasional. Asesmen diagnostik awal non-kognitif dan menemukan bahwa latar belakang keluarga murid kami rata-rata adalah sebagai petani dan buruh. Orang tua, anak murid di rumah kurang diperhatikan sehingga minat belajar mereka menjadi rendah. Kami mengidentifikasi masalah dan kami dapat simpulkan bahwa minat dan motivasi murid juga hasil belajarnya masih rendah. Pembelajaran yang bersifat monoton dan mengulang sehingga kebutuhan murid kurang terperhatikan. Hal ini menjadi tantangan bagi saya bagaimana membuat metode pembelajaran yang melibatkan murid, menggunakan pembelajaran yang inovatif, memanfaatkan platform digital yang ada sebagai asesmen pembelajaran seperti Google Form, Google Dokumen, itu agar tantangan ini dapat saya atasi dan murid bisa termotivasi dan minat belajar mereka semakin meningkat. Itulah sebagai alasan saya melakukan praktik baik ini. Selanjutnya, saat pembelajaran di kelas, saya mulai melakukan pembelajaran seperti yang sudah kami rancang sebelumnya. Dalam pembelajaran, saya melibatkan murid dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk juga mengetahui pengetahuan awal mereka mengenai materi yang akan saya sampaikan. Untuk memberikan semangat bagi mereka, saya mengajak mereka untuk memberikan yel-yel sehingga pembelajaran menjadi lebih semangat. Dalam praktek pembelajaran, saya akan mendampingi siswa dan langsung menanyakan pada mereka apa yang akan mereka kerjakan, apa kegiatan mereka. Dari sini, saya akan mengetahui pemahaman murid tentang pembelajaran saat itu. Guru mempraktekkan cara mengukur volume. Murid memperhatikan dengan seksama cara mengukur volume di dalam gelas ukur, sehingga didapatkan hitungan yang tepat dan akurat. Selanjutnya saya akan meminta murid untuk melakukan praktek mengukur volume, seperti apa yang telah saya sampaikan. Karena sebelumnya mereka mengukur volume air itu belum tepat. Setelah diberikan arahan yang benar, mereka sudah bisa mengukur volume air dengan tepat. Dalam kegiatan ini, murid juga akan mengkonversi satuan panjang, satuan berat, dan satuan volume, seperti dari panjang cm ke meter, mungkin volume dari mililiter ke liter, juga dari massa 1 ons ke gram atau ke kilogram, dan kebalikannya. Jika sudah tepat, saya akan memberikan apresiasi, dan jika belum benar dan tepat, saya akan memandu mereka bagaimana mengkonversi satuan panjang. Dalam pembelajaran ini saya memanfaatkan perangkat digital yang ada di sekolah kami. Salah satunya adalah aplikasi Google Workspace for Education, Google Dokumen, menjadi pilihan saya untuk tempat anak-anak berkolaborasi, memasukkan data hasil pengukuran mereka ke dalam satu file. Jadi semua kelompok mengisikan data hasil pengukuran mereka ke dalam satu file. Pada kegiatan ini saya juga melakukan asesmen, di mana yang saya nilai adalah ketepatan mereka, keterampilan mereka dalam menggunakan alat digital ini sebagai sumber belajar mereka. Data hasil pengukuran mereka saya tampilkan pada layar di papan tulis sehingga semua murid bisa melihat bagaimana mereka bisa berkolaborasi. Di sini dilatihlah keterampilan mereka, mungkin bisa juga menghapus punya temannya atau tidak. Dan saya memastikan itu supaya mereka mengisi pada kolom yang benar.
Dalam materi pengukuran, saya juga mengajak siswa untuk memanfaatkan platform rumah pendidikan, yaitu ruang murid, di mana di dalam ruang murid akan menemukan banyak sumber belajar. Saya memberikan contoh satu, yaitu di ruang murid edukasi, bagaimana murid belajar sambil bermain, yaitu mengukur dengan menggunakan mikrometer sekrup dan jangka sorong. Murid terlihat sangat senang dan antusias dengan game edukasi yang ada di ruang murid ini. Saya memberi kesempatan kepada murid untuk menyelesaikan masalah seperti mengukur berapa panjang dari benda yang dipotong. Siapa yang mau coba ini? 6,5. Berarti 0,5 berarti 6. Oh, kayak ini ya? 0,678. Berarti 0,8. Apa yang mana? Benar, coba. Nah, belum. 9,05 itu 36, 036 naku. Berarti 9,86. Coba nih. Dan ada lagi ya. Silakan, siapa yang mau hitung? Setelah mencoba simulasi jangka sorong dalam sentimeter, selanjutnya murid saya ajak untuk melakukan simulasi mikrometer sekrup. Dibutuhkan keakuratan dalam menghitung berapa diameter dari benda yang ingin dihitung menggunakan mikrometer sekrup. Oke. Untuk menguji pemahaman belajar murid tentang materi yang sudah dipelajari, saya mengajak murid untuk melakukan asesmen dengan menggunakan platform digital Quizzes yang telah saya rancang sebelumnya. Murid terlihat antusias dalam mengerjakan soal-soal yang ada di Quizzes ini. Dari hasil asesmen di Quizzes ini akan menjadi refleksi saya untuk selanjutnya. Di akhir pembelajaran, kami membuat kesimpulan. Saya dan murid bersama-sama menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ya, tepuk tangan. Perasaan kalian belajar hari ini? Seru? Saya juga telah membagikan praktik baik saya ini terhadap teman-teman saya di sekolah dan mereka juga mempraktekkannya di kelas mereka. Siang bagi kita semua, perkenalkan. Dalam refleksi, saya meminta umpan balik atau respon dari beberapa orang termasuk kepala sekolah, rekan guru, dan murid-murid saya. Bernama Sri Ninta Epasari Tarigan. Dan melalui Sejauh mana praktik baik yang telah saya lakukan ini bisa berdampak bagi di dalam pembelajaran dan selalu juga menggunakan itu adalah kuis. Saya melihat itu adalah gambarannya bagaimana anak-anak ini dengan senang mengikuti seluruh pembelajaran IPA yang dilakukan oleh ibu kita. Inilah testimoni saya apa yang telah dilakukan oleh Ibu Sri Ninta Epasari Tarigan SSI. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Zofia Darmila, rekan kerja dari Ibu Sri Ninta. Saya melihat praktik baik yang telah dilakukan oleh ibu tersebut sangat efektif untuk meningkatkan motivasi, minat, dan hasil belajar siswa. Karena terlihat dari antusiasme siswa dalam mengikuti pembelajaran yang mana ini juga sudah saya terapkan di kelas saya. Kira-kira manfaat pengukuran tadi yang kita pelajarin apa bagimu nanti di kehidupan? Bagi saya manfaat pengukuran adalah bisa mengetahui jarak suatu tempat untuk menempuh tempat tersebut. Oke. Dan pokoknya kami sangat senang belajar bersama Bu SNT.